wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ala alaihi hamdan katsira wa nadhkuru dzikran la yughadiru fil qalbi istikbara wa la nufura. Alladzi as'ada wa ashqa wa amata wa ahya wa awjada wa afna. Alladzi khalaqal hayawana min nutfatin tumna idh ja'ala al-laila an-nahara khilfatan liman arada an yadhkura aw arada syukura. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nukarrim ala sayyidina al-Mustafa wa habibina al-Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'da, bisamahatil kurama wal fudala, para pengurus Musholla Al-Ittihad pemerintah Kota Batam, Provinsi Kota Batam yang saya hormati dan saya muliakan, lebih-lebih kepada yang memimpin musholla ini, Bapak Imam Ustadz Naim Payuni Eksos, yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya bersolawat kepada baginda agung Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Musholla Al-Ittihad yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin banyak pertanyaan di antara kita. Kenapa di masjid-masjid atau kenapa di musholla-musholla ketika menjelang Ramadan atau ketika memasuki bulan Ramadan kok selalu digalakkan kajian-kajian, atau kok selalu sering mengadakan pengajian-pengajian, kultum-kultum dan lain sebagainya? Karena tentunya kita ini sebagai orang awam, sebagai orang yang senantiasa harus banyak mendengarkan tentang ilmu, memahami tentang ilmu, sehingga puasa kita di bulan Ramadan penuh sempurna dan penuh hikmah. Makanya ada seorang ulama besar, ulama tasawuf, ulama sufi, yang pastinya kalau memahami tasawuf pasti tahu, namanya Imam Ibn Ruslan. Dalam sebuah karyanya, dalam sebuah bukunya atau kitabnya yang bernama Zubad, beliau menyampaikan dalam syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yubalu. Barang siapa atau setiap seseorang di antara kita bi ghairi ilmin ya'malu, mengerjakan sesuatu dengan tanpa ilmu, lebih-lebih mengerjakan amalan, perbuatan atau perbuatan yang bernilai ibadah, yang mengandung ibadah, tentunya vertikal kepada Allah, bighairi ilmin. Jangankan urusan ubudiyah, vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan horizontal saja, hubungan kepada sesama manusia saja. Kita bekerja tentunya di pemerintah Kota Batam ini pasti sesuai dengan jurusan dan tupoksinya atau skillnya. Tidak mungkin kita bagian sarjana ekonomi misalkan memegang bagian agama, kecuali memang ada basic sebelumnya.
Begitu juga kalau kita menjadi seorang bisnismen, tentunya harus paham tentang ekonomi, makanya dikatakan seorang ekonom seperti itu. Oleh karena itu, kenapa para takmir, para pengurus masjid, para pengurus musholla menggalakkan kajian-kajian atau pemahaman-pemahaman tentang Islam? Karena di bulan Ramadan ini faidah-faidah, keutamaan-keutamaan, amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita tidak mengetahui tentang keutamaan itu, tentang fadilah itu, maka sayang amaliyah kita. Maka pantas baginda Rasul juga mengatakan berapa banyak di antara kita ini hanya haus dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akibat ketidaktahuan kita, yaitu tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga ucapan kita, tidak menjaga mata kita, tidak menjaga pandangan kita, sehingga walaupun kita lapar satu hari, dia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal faidah di antara kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut al-mufassir wal muhaddis Syekh Abdullah bin Sirajuddin al-Husaini dalam kitabnya As-Siyam mengatakan li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun. Kenapa Allah perintahkan puasa ini kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Bapak saja, bukan hanya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad saja. Sudah jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di samping diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, namun juga kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi min qablikum, sebelum kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'annahu maslahatun, karena puasa di bulan Ramadan ini mengandung kebajikan, mengandung maslahat, mengandung kebaikan-kebaikan besyariatun kepada manusia, terhadap umat manusia, asasiyatun yang sangat mendasar, yang sangat pokok. Dan karena itu mulai dari umatnya Nabi Adam Allah perintahkan puasa. Contoh seperti umatnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk puasa 1 bulan penuh. Tanggal 1 sahur, tanggal 30 baru buka puasa. Umatnya Nabi Yahya bin Zakaria seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi yang dari hadisnya dari Al-Haris Al-Ash'ari, bagaimana ketika Nabi Yahya bin Zakaria menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah puasa. Puasa selama 40 hari. Tanggal 1 baru sahur, dua bulan berikutnya baru boleh buka puasa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad cuma 1 hari 1 malamnya istirahat selama 30 hari. Kenapa? Karena ini mengandung maslahat kepada umat manusia. Di antara maslahnya yang pertama, wiqayatul jismi minal amrad. Orang yang berpuasa terutama di bulan Ramadan, Allah jaga dari segala penyakit. Ini yang pertama. Sudah jelas ada baginda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Yang kedua, tentunya orang yang berpuasa di bulan Ramadan wiqayatul jawarih minasyahawat. Allah jaga seluruh raganya, Allah
sebaliknya, Allah jaga seluruh anggota tubuhnya dari syahwat-syahwat yang membawa dia ke jalan keburukan. Karena syahwat atau nafsu manusia ini, hadirin sekalian, kalau dilepas oleh Allah, bagaimana Al-Quran menjelaskan, ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika syahwat kita ini dilepas oleh Allah, maka kita melebihi dari binatang ternak, bahkan lebih buas dari itu. Saya, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh jemaah ini, kalau dilepas nafsunya, syahwatnya oleh Allah, maka kita melebihi dari binatang buas. Maka jangan heran kalau di antara kita serakah dengan jabatan, serakah dengan kekuasaan. Bahkan medsos barusan, media sosial, berita nasional dihebohkan di Probolinggo, ada seorang janda biduan memperkosa pemuda 3. Na'udzubillah. Jadi tak muslim lagi, laki-laki memperkosa perempuan sudah tak muslim. Kena nafsu dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar syahwatnya, sering ingin poligami, banyak-banyaklah puasa. Seperti itu. Kenapa? Biar syahwatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti Allah jaga wiqayatul uquli wal afkari. Allah jaga pola pikirnya. Allah jaga pola pikirnya minasyubhat, dari pola pikir yang tidak jelas. Wiqayatul uquli wal afkari minasyubhat. Kalau tadi minasyahawat, sekarang minasyubhat. Karena otak kita kalau sudah konslet, kalau sudah blank, otak kita ini pasti kemana-mana, pasti pikirannya tidak jelas. Entah curiga kepada atasannya, entah curiga kepada bawahannya, suudzon, akhirnya datang suudzon kepada istrinya, nuduh istrinya selingkuh atau sebaliknya. Kenapa? Karena pola pikirnya tidak jelas, pemikirannya selalu suudzon, sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti dijaga oleh Allah dari pola pikir yang negatif. Kemudian tentunya yang keempat, Allah pasti jaga orang yang senantiasa puasa di bulan Ramadan, wiqayatul qulubi wal awliya'i. Pasti Allah jaga orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari hatinya minal qulubi wal wisawis wal awliya. Allah jaga hatinya dari keraguan-keraguan dalam hidup dan segala kepanikan. Was-was takut tidak naik pangkat, was-was takut dimutasi, was-was takut dipindah, was-was takut tidak dapat insentif, was-was takut tidak dapat THR, ragu dalam hidupnya, mau bayar zakat apa ini, atasan saya masih belum mengeluarkan untuk THR-nya. Tidak ragu dalam hidupnya bagi orang yang berpuasa, sehingga ketika keempat-empatnya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakitnya dijaga oleh Allah, kemudian segala anggota tubuhnya dijaga oleh Allah, pola pikirnya dijaga oleh Allah, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la'allakum tattaqun, ay la'allakum tuballighuna bisyamikum maratibat taqwa. Orang yang sudah dijaga keempat-empatnya sempurna dalam puasanya, maka akan naik derajatnya ke tingkat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tinggal menyempurnakan dengan yang lain, karena sekarang sudah memasuki dari tanggal 15, 16, 17, maka kewajiban kita selanjutnya adalah zakatul fitri atau zakatul mali kalau sudah sampai nisab. Ini kewajiban kita.
kita juga diwajibkan untuk berzakat fitri. Karena kita ini setelah berpuasa selama sebulan penuh, kita sudah menang melawan hawa nafsu, maka kita harus bersihkan juga jiwa dan raga kita dengan zakatul fitri, zakat fitrah, zakat. Misalkan lebih percaya kepada lembaga yang didirikan pemerintah, silahkan. Misalkan lebih yakin, lebih percaya kepada orang fakir miskin yang di samping rumahnya, monggo, tidak apa-apa, tidak harus dicatat. Yang penting sudah sesuai asnaf-asnaf yang ditentukan oleh Al-Quran, atau bagian atau kelompok yang ditentukan oleh Al-Quran dan disepakati oleh para ulama-ulama kita. Seperti itu. Jangan sampai kita menahan zakat. Orang menahan zakat ini artinya orang pelit. Orang pelit itu aduhullah, musuhnya Allah. Qaribun minan nar, kata Rasulullah, wa ba'idun minal jannah. Orang yang pelit jauh dengan Allah, jauh dengan surga, dekat dengan neraka. Makanya besok di pintu surga itu Allah cantumkan di dalam pintu surga itu bukan selamat datang ke pemerintah Kota Batam nanti, atau bukan ahlan wa sahlan bihudurikum, bukan. Tapi Allah cantumkan, wahai surga, engkau haramkan dimasuki atau dipenuhi oleh 3 golongan. Di antara 3 tersebut adalah orang yang pelit, al-bakhil. Kalau tidak tahu pelit, bakhil. Bakhil. Kalau orang Jawa mungkin bedil ya. Nah, bakhil. Bapak, Ustaz kan uang sendiri, harta saya. Benar. Cuma itu ada kewajiban, ada hak orang lain di dalam harta kita semua, baik itu berupa mal, terutama zakat al-fitri nanti ketika kita sudah sebelum memasuki Aidil Fitri, sehingga kita menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keberkahan, yaitu seperti bayi yang baru lahir, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua doa kita kalau sudah diampuni dosa kita pasti diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pelit ini waktu zaman Nabi, waktu penaklukan Islam masuk, orang pelit ini suruh perangi oleh Nabi. Orang yang pelit itu maksudnya orang yang mengekang zakatnya, mengekang sedekahnya, pelit untuk berinfak itu suruh perangi oleh Nabi. Kenapa? Karena merusak terhadap agama. Maka tidak mungkin ke hartanya saja pelit, apalagi ke jiwanya. Ke hartanya saja sayang, apalagi ke nyawanya. Maka sangat aneh kalau ada di antara kita masjidnya di sampingnya belum selesai, jamaahnya tidak penuh, dia urak-urakan Allahu Akbar, takbir, mau jihad ke Palestina. Ya itu mustahil. Wong hartanya saja pelit, gimana mau mengorbankan nyawanya? Logikanya seperti itu, Pak. Ke harta bukan meneteskan darah. Padahal dalam Al-Quran suruh harta dulu baru jiwa. Kalau harta kita pelit, bagaimana kita mau berperang? Kan logikanya seperti itu. Oleh karena itu ketika pertama kali Allah memandangkan Islam ini orang yang mengekang zakat, mengekang sedekah, karena ini bagian dari orang pelit, suruh perangi oleh Nabi, oleh baginda Rasulullah SAW. Cukup Pak Kiai? Boleh tanya jawab 5 menit ya, sebelum jam 1, biasa sampai jam 1. Barangkali ada pertanyaan terkait tentang hikmah puasa dan juga zakat ya. Silakan.
dari sebelah sini biasa Pak Muni mewakili sebelah kiri. Ayo Pak, silakan. Mumpung ada kiai yang mau bertanya, silakan di luar itu pun temanya. Ya, mewakili sebelah sini. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati. Jadi mungkin ini sedikit minta pandangan dari apa yang mungkin Ustaz pernah baca dan dapatkan, karena ini terjadi beberapa pertanyaan dari jamaah terkait dengan jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan. Karena sekarang ini lagi yang viral, ada yang mengatakan bahwa kalau pakai duit banyaknya segini, kalau menggunakan beras banyaknya segini dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dijelaskan kepada kita semua. Kira-kira menurut ulama yang paling afsah, paling sahih dan paling kuat menurut jumhur ulama itu kira-kira yang mana, Ustaz? Syukur, Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Begini, jadi karena kita ini ada di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kita ini adalah juga ada bagian masing-masing, termasuk di dalamnya ada bagian Kementerian Agama, kemudian mungkin sudah dibentuk Basnas dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang atau sebagai muslim yang baik, maka kita lebih amannya mengikuti apa yang sudah ditakarkan atau yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik itu melalui Kemenak maupun Basnas. Karena kalau kita misalkan memperdebatkan soal ini, misalkan ada mazhab ini satu umutnya ukurannya beberapa gram, kemudian 1 gramnya sekian dan sebagainya, atau 1 kilonya sekian umur dan sebagainya, ini menurut saya tidak akan selesai-selesai. Karena fikih itu Pak, kalau bicara soal fikih, ini ibarat kita seperti ilmu karet. Di Syafi'iyah saja, di madhab Syafi'i itu juga ada selisih lagi. Walaupun penganut madhab Syafi'i itu ada lagi, dikembangkan lagi sebagainya. Maliki juga pun seperti itu. Makanya lebih amannya kalau menurut saya, karena memang sekarang beredar, ada ustadz juga sambil menimbang beras ini yang benar menurut Imam Madinah katanya. Ada juga seperti itu. Maka kalau menurut saya, ru'yatul hilal maupun apa yang sudah ditata oleh pemerintah, itulah yang kita ikuti. Persoalan nanti mohon maaf salah menurut Imam Madinah misalkan, salah menurut Syafi'i misalkan, salah menurut Maliki misalkan, itu sudah ada yang nanggung. Karena kita sebagai makmum, maka yang nanggung ya atasan kita yang sudah mencetuskan. Karena saya yakin atasan kita baik MUI, Kemenak maupun Basnas itu pasti melalui musyawarah, melalui bahsul masail dan lain sebagainya untuk menentukan ukuran dan timbangan zakat dan lain sebagainya. Karena begini, karena kita ini makanan pokok kita beras atau jagung, sedangkan makanan pokok misalkan di Arab adalah kurma atau kismis dan lain sebagainya. Pasti khilafiyahnya pasti tajam seperti itu. Apalagi kita ini tidak nutup zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ikhtiar kita, misalkan daripada kurang mending lebih. Jadi misalkan ditentukan 2,5 kg, ngasih 3 kilo itu lebih baik daripada kurang. Kalau kurang itu namanya pelit. Kalau lebih tak apa-apa, tidak dosa tidak bagus itu. Apa berlebihan? Tidak. Berlebihannya namanya zakat atau sedekah, pahalanya ditambah malah
minimal, misalkan 2,5 kilo itu ukuran minimal. Misalkan Ustaz, saya orang satu mau zakat 100 kilo misalkan, boleh tidak? Ya boleh. Seperti itu, cuma tidak wajib. Seperti itu. Jadi persoalan seperti ini, ukuran timbangan dan sebagainya, ikuti tabel yang resmi baik dari Kemenak, Basnas maupun MUI. Karena itu yang lebih afsah, yang lebih diterima, lebih diterima dan lebih afsah, seperti itu. Luwih utama jadi wong Jawa. Jadi itulah, mohon maaf kurang lebihnya. Sudah Pak Kiai? Masih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya di luar dari tema tapi masih seputar bulan Ramadan. Begini Ustaz, di masjid-masjid setiap malam yang saya ikuti tarawih, terkadang sebelum sholat tarawih itu ada sebagian masjid yang membacakan hadis fadilah malam pertama bulan Ramadan sampai dengan malam ke-30. Yang saya pertanyakan, hadis ini sahih atau tidak? Atau memang ada tidak Nabi menyebutkan ada fadilah sholat malam tarawih pertama itu seperti ini, atau fadilah malam ke-30 mendapatkan seperti ini? Itu sebenarnya sahih atau tidak? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Begini ya, jadi yang dibacakan biasanya oleh imam atau ustaz tentang keutamaan atau fadilah bulan Ramadan itu namanya kitab Durratun Nasih. Biasanya kalau di pesantren-pesantren salafiyah, pesantren-pesantren klasikal, pesantren tradisional seperti di Jawa atau di Sumatera bisa juga, kalau penganut yang salafiyah itu biasanya menjadi fan pokok, fan wajib yang harus dikaji baik di kelas maupun di luar kelas. Begini, jadi kalau bicara tentang keutamaan bulan Ramadan, itu kan begini, perkiraan dari para ulama. Seperti tadi wiqayatul jismi minal amrad, wiqayatul uquli, itu kan perkiraan seperti itu. Artinya apa? Tidak ada, coba tanya ustaz siapapun, ulama siapapun, atau ahli hadis siapapun, tidak ada hadis yang menentukan Rasulullah itu sholat sekian rakaat di dalam tarawih. Tidak ada. Karena Rasulullah itu kadang sholat di masjid, kadang di rumah di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau ada misalkan ulama mengatakan hari ini fadilahnya seperti itu agar memotivasi kita semua, memperkirakan saja. Karena kenapa? Hadis sudah jelas, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih. Siapa orang yang qomah, maksudnya qom itu tarawih 4 rakaat, 8 rakaat atau 10 rakaat atau 35 rakaat misalkan, tarawih, tahajud, witir, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keyakinan, kemantapan, tidak ragu lagi bahwasanya akan diterima oleh Allah, pahalanya akan dibalas oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Artinya apa? Sudah tidak usah lagi malam ini seperti orang membaca Al-Quran dan Taurat serta Injil dan sebagainya. Sudah itu mencakup secara global. Karena ulama-ulama dulu kreatif dengan ikhtiar beliau, entah itu hadis dhaif atau sahih, yang jelas secara sahih kayaknya tidak ada. Cuma artinya untuk memberi motivasi kepada kita, cara dengan kita kepada jamaah kita, misalkan sepi masjid kita sepi, bapak-bapak, ibu-ibu, RT RW sekian, malam nuzul Quran akan diadakan kupon, siapa yang dapat kupon lebih duluan dapat umroh. Nah seperti itu. Jadi untuk memotivasi, misalkan ulama itu salah, itu dapat pahala dari Allah cuma 1. Misalkan benar, mendapat pahala 2. Itu namanya kalau ijtihadnya ulama. Kalau ijtihadnya kita tak bisa. Kita saja ayat kursi tidak hafal, mau
sah ijtihad beliau, maka masih dapat pahala 1. Misalkan benar, dapat pahala 2. Cuma yang ingin menjadi mujtahid ini, menjadi pembaharu ini, harus hafal Al-Quran, tafsirnya, harus balaghahnya, bayatnya, nahwu sorofnya, dan semua kitab-kitab atau literasi yang lain dikuasai. Kalau kayak saya dan kita semua mau mujtahid, misalkan kata Ustaz Umar Faruk, siapa orang yang mau tarawih di bulan Ramadan pada tanggal 18 akan mendapatkan kambing, ya tidak bisa dipercaya. Siapa yang bilang seperti itu misalkan? Nah, kalau ulama-ulama seperti pengarang Suratul Nas itu ijtihad dia. Misalkan ada dikuatkan dengan hadis, entah dhaif atau sahih, kita ambil fadhailul a'malnya saja. Wong kitab Ihya Ulumuddin saja yang 4 jilid tebalnya seperti itu, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang dapat gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu di atasnya profesor, Pak. Itu masih ada